Bacaan dari kitab Yesaya. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikianlah firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghemat. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut, sebab engkau tidak akan mendapat malu. Dan janganlah berkecil hati, sebab engkau takkan dipermalukan. Engkau akan melupakan masa remajamu yang memalukan, dan takkan mengingat lagi aib kejandaanmu. Sebab yang menjadi suamimu ialah penciptamu, Tuhan semesta alam namanya. Dan yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang disebut Allah seluruh bumi. Sungguh, seperti istri yang ditinggalkan dan bersusah hati, engkau dipanggil kembali oleh Tuhan. Masakan istri masa muda akan tetap ditolak? Demikianlah firman Tuhan. Sesaat saja aku meninggalkan dikau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nabi Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah takkan menggenangi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka lagi terhadap engkau, dan bahkan aku tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab sekalipun gunung-gunung bergeser, dan bukit-bukit menjadi goncang, namun kasih setiaku tidak akan beralih daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan membebas, sebab engkau telah membebaskan daku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus, sebab hanya sesat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Tuhan, Tuhan Allahku untuk selama-lamanya, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Aku akan memuji engkau ya Tuhan, sebab engkau telah membebaskan daku. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kalian pergi, melihat orang yang berpakaian halus, orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, tempatnya di istana raja? Jadi, untuk apakah kalian pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya. Seluruh orang banyak termasuk para pemungut cukai yang mendengar perkataannya mengakui kebenaran Allah. Karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah, karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk apakah kalian pergi ke padang gurun? Itu adalah pertanyaan yang diberikan oleh Yesus kepada orang-orang pada zaman itu. Apakah untuk melihat orang yang berpakaian indah? Tanya oleh Yesus seperti itu. Kalau orang mencari orang yang berpakaian indah dan yang hidup mewah, dikatakan tempatnya di istana raja. Lalu untuk apa ke padang gurun? Untuk melihat nabi, jawabannya seperti itu. Sekarang kita juga ditanya oleh Yesus, untuk apakah kita datang ke gereja? Pertanyaan yang sama. Apakah untuk minta kelulusan? Apakah kita datang ke gereja untuk meminta kelancaran dalam usaha? Apakah kita minta rumah tangga kita rukun? Apakah kita minta jodoh? Apakah kita minta sehat? Apakah kita minta umur panjang? Apakah kita minta sembuh dari sakit? Kalau itu jawabannya, sekarang apakah itu salah? Jawabannya tidak salah. Tetapi apa yang kita minta tadi semua bukan didapat dari sesuatu yang instan. Kalau kita minta pengabulan doa, itu bukan sesuatu yang instan. Ada proses yang harus kita lalui. Sekarang pertanyaan sama lagi, untuk apa kita datang ke gereja? Jawabannya sebenarnya adalah untuk memuji
untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita ke gereja supaya kita dapat menemui Tuhan, supaya kita dapat merendahkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya juga menyediakan dirinya untuk didatangi oleh manusia, supaya kita semua mendapatkan berkat. Tetapi supaya mendapat berkat, maka yang pertama harus kita lakukan adalah hidup dan hati kita harus diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya berkat-berkat yang Tuhan berikan dapat kita alami dalam hidup kita. Yang kita minta di awal tadi itu semua adalah berkat-berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan. Tapi supaya kita bisa mengalami itu, maka Tuhan ingin kita mengubah hati kita, supaya hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan setelah kita mengubah hati kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Apa yang kita minta tadi pasti akan Tuhan kabulkan. Bahkan sebelum kita minta pun, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kalau kita merenungkan, tujuan apa saya datang ke gereja? Maka jawabannya adalah kita datang untuk menyembah Tuhan sebenarnya. Tapi dalam prosesnya itu Tuhan pun juga ingin hati kita berubah. Setelah kita menyembah Allah, dalam proses kita menyembah Allah, Tuhan ingin supaya hati kita diubahkan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan demikian berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan akan dapat kita alami di dalam kehidupan kita.